Beberapa waktu setelah kejadian itu, beberapa pelanggan yang sudah punya hubungan baik dengan Raisa mulai ada yang bertanya pada Raisa tentang kebenaran berita tersebut. Meski tidak suka, terpaksa Raisa menjelaskan tentang kejadian sebenarnya. Raisa tidak mau membuka terlalu banyak cerita tentang latar belakang kejadian itu. Itu hanya menjelaskan bahwa saat itu istri bos MCP itu datang dengan emosi karena tidak terima digugat cerai suaminya. Pas ia datang, ada Raisa dan Bapak Roseno serta seorang karyawan MCP di ruang itu. Karena Raisa satu-satunya wanita di ruang itu, jadilah dirinya pelampiasan emosi Ayuna. Itu yang disampaikan Raisa pada para pelanggannya, serta sahabat-sahabat yang bersimpati padanya. Kehadiran Bapak Roseno bersama mereka saat kejadian itu sangat membantu menangkal tuduhan pelakor terhadap Raisa dan memulihkan nama baik Raisa maupun Malik. Beliau seorang konglomerat ternama ibu kota yang terkenal santun dan bermartabat. Tentu tak akan sembarangan memberi pembelaan pada seseorang. Malik tak bisa bersabar lagi. Kelakuan Ayuna sudah di luar akal sehat. Dengan tim pengacaranya, ia melayangkan pengaduan ke kepolisian. Tuduhan utamanya adalah perzinahan yang dilakukan Ayuna semasa masih terikat perkawinan dengannya. Tuduhan kedua adalah melakukan tindakan tidak menyenangkan di kantor Malik. Di samping itu, Malik juga membuat laporan ke pihak manajemen bank tersebut atas perzinahan yang dilakukan dua orang karyawan bank tersebut. Laporan yang dilengkapi bukti lengkap, gambar-gambar keduanya. Tak menunggu lama, polisi bergerak menjemput Ayuna ke kantornya. Laporan Malik yang dilengkapi bukti komplit dan ditandatangani oleh pengacara handal membuat Ayuna tak berkutik saat dilakukan penjemputan oleh polisi, karena perzinahan tidak dilakukan oleh satu orang. Mau tak mau, Damar pun ikut terbawa. Di bawah tatapan rekan-rekan kerjanya, ia melangkah dengan menunduk, menahan malu. Kalau hari kemarin ia sangat senang karena teman-temannya bersimpati atas perlakuan suaminya padanya. Sekarang ia harus menerima cemoohan sebagai serigala berbulu domba. Terlihat manis di luar, tapi garang di dalam. Dan yang tak disangka, Damar rekan kerja yang baik hati, suka membantu, tak pelit ilmu, sering membuat suasana kerja jadi riuh karena humor-humornya. Ternyata punya skandal besar dengan Ayuna, istri pemilik MCP Group. Itulah hidup, kurang-kurangnya bersyukur membuat keserakahan menguasai hati. Kurangnya iman membuat hati gampang dikuasai hawa nafsu. Menurutkan hawa nafsu untuk kenikmatan sesaat akan menghancurkan banyak kebaikan yang sudah diperbuat. Dengan adanya pelaporan oleh Malik, mau tak mau Raisa terbawa pusing. Ayuna dan Damar untuk sementara ditahan di kantor polisi guna memudahkan penyidikan. Selama kasus itu bergulir, keduanya pun sudah dinonaktifkan dari kegiatan mereka di kantor agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan di kantor dan juga memudahkan polisi melakukan penyidikan. Orang tua Damar mendatangi Raisa dan memohon agar Raisa melepaskan Damar. Mereka khawatir kalau akibat kasus ini Damar akan dipecat dari kantornya. Mohon maaf ibu dan bapak, yang membuat laporan ini bukan saya, tapi suami dari perempuan selingkuhan Mas Damar. Silahkan
ibu dan bapak mendatangi mereka. Ibu dan bapak kan tahu saya hanya menggugat cerai, tidak mengadukan Mas Damar ke polisi atas perbuatannya dengan perempuan itu. Harus bersusah payah Raisa menjelaskannya, dan Raisa menolak ketika kedua orang tua Damar minta padanya agar membujuk Malik agar mencabut tuntutannya. Saya tidak bisa mempengaruhi orang lain, Bu. Mohon maaf. Silakan ibu dan bapak bicara langsung pada Pak Malik itu. Dan hari ini Raisa harus hadir di kantor polisi untuk memberi keterangan. Bagaimanapun Damar itu suaminya. Sudah tentu Raisa mengetahui banyak hal yang akan melengkapi berkas perkara Ayuna di kepolisian. Rasaf ikut menemani kakaknya itu ke kantor polisi. Cukup lama ia diinterogasi oleh petugas. Kondisinya yang sedang hamil muda membuat Raisa sangat lelah. Mengetahui kondisinya, petugas menawarkan untuk membagi 2 sesi, hari ini dan besok, agar Raisa tidak kelelahan. Tapi Raisa menolak. Ia ingin menyelesaikan 1 hari itu semuanya. Ia tidak mau bolak-balik ke kantor itu. Setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam, akhirnya selesai juga. Keluar dari ruang pemeriksaan, tak disangka ia bertemu Ayuna yang baru keluar dari ruangan lain. Di luar kuasa siapapun, tiba-tiba Ayuna mendorong seorang polwan yang mendampinginya, lalu mendekat secepatnya pada Raisa. Serta-merta direnggutnya bagian Raisa di bagian punggung. Saking kuatnya tarikan itu membuat Raisa terhuyung ke belakang. Pinggangnya terbentur ke sudut meja kayu, membuat Raisa berteriak kesakitan. Ia terhempas, jatuh terduduk. Semua terkejut melihat tindakan Ayuna yang secepat kilat itu. Petugas di sana segera mengamankan Ayuna, sedangkan yang lainnya membantu Raisa. Bu, ibu, apa ada yang terluka? Seorang polwan yang ikut membantu Raisa melihat mengalir di lantai dari balik bagian Raisa. Raisa tidak menjawab. Ia merasakan perutnya sakit sekali. Serasa ada yang bergolak dan mengaduk-ngaduk isi di dalam perutnya, membuat kepalanya serasa berputar dan pandangannya gelap. Damar melihat semua kejadian itu karena ia berada tak jauh dari tempat kejadian tersebut. Ia pun tengah menunggu waktu untuk pemeriksaan. Namun Damar tak dapat berbuat apa-apa karena ia berada di bawah pengawasan petugas. Nyeri hatinya melihat keberingasan Ayuna terhadap Raisa, istrinya. Ia sangat khawatir melihat Raisa tak sadar diri dan mengalami. Apakah akan berakibat pada kehamilan Raisa? Damar mengacak-ngacak rambutnya dengan tidak berdaya. Inilah buah dari perbuatannya menikmati cinta terlarang dan kenikmatan sesaat bersama Ayuna. Mengkhianati istri sebaik Raisa, melukai perasaan putranya yang masih kecil sehingga membuahkan trauma pada anak kecil itu, membuat malu orang tuanya. Hanya tinggal sesal yang menggayuti dirinya. Ia akan menghadapi tuntutan hukum dengan ancaman pidana kurungan sekian bulan. Kemungkinan besar ia akan dipecat dari pekerjaannya. Nikmat yang sesaat dan sesat itu sungguh mahal harganya. Rasaf yang menunggu di luar selama Raisa diperiksa, terkejut melihat kakaknya digotong keluar dalam keadaan tidak sadar. Apa yang terjadi? Apa kakaknya mengalami kekerasan selama diperiksa? Tapi mana mungkin.
Raisa kan bukan tersangka. Tersangka pun tak mungkin mendapat perlakuan keras oleh petugas selama penyidikan. Raisa dibawa ke rumah sakit dengan ambulan kepolisian. Rasaf mengikutinya. Sampai di rumah sakit, ia dibawa langsung ke IGD. Dari seorang polisi yang mengantar Raisa, Rasaf mendapat informasi bahwa ini akibat perbuatan Ayuna. Ia menarik Raisa dengan kuat sampai terjatuh. Rasaf menyayangkan pengamanan polisi, mengingat kejadian itu terjadi dalam ruang pemeriksaan. "Kami mohon maaf, Mas. Kejadian itu begitu cepat sekali. Saat itu, saudari Ayuna didampingi seorang petugas kami keluar dari ruang pemeriksaan bertemu dengan Ibu Raisa yang juga baru selesai memberikan keterangannya. Cepat sekali Ayuna bertindak dan sangat di luar dugaan." Sementara menunggu Raisa ditangani oleh tim medis, Rasaf segera menelepon bunda dan ayah. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan kakaknya itu. Kalau ada ayah dan bunda, ia kan tidak bingung sendirian. Rasaf masih sendirian, menunggu di depan ruang IGD. Bukan, anggota polisi tadi masih ada di sana rupanya. Bunda dan ayah masih belum tiba. Perjalanan Depok Bekasi bisa memakan waktu paling cepat 1,5 jam. Seorang perawat keluar mencari keluarga Raisa. Bergegas, Rasaf mendekatinya. "Anda keluarga pasien Raisa?" "Ya, saya adiknya." "Suaminya ada enggak?" "Suaminya tidak bisa datang ke sini. Kalau ada apa-apa, silahkan dengan saya saja," ujar Rasaf, meyakinkan perawat itu. Perawat itu mengajak Rasaf masuk. Ia langsung mengajak Rasaf ke meja di mana seorang dokter duduk di situ. "Selamat siang, dokter." Dokter itu tersenyum ramah dan menyilahkan Rasaf duduk. Harusnya hal ini saya sampaikan pada suaminya. Mereka sedang dalam proses perceraian. Tidak mungkin lelaki itu datang ke sini. Dokter bisa menyampaikan pada saya saja. Dokter itu manggut-manggut mengerti. "Ibu Raisa sudah kami tangani. Sekarang dia tertidur karena pengaruh anestesi. Namun sayang, kami tidak bisa mempertahankan. Benturan keras yang dialaminya tadi menyebabkan hebat, yang membuat janin tidak bisa bertahan. Juga ada luka lebam di tulang belakang. Sepertinya akibat benturan keras." "Apa yang terjadi dengan pasien sebelum dibawa ke sini?" Dokter itu bertanya setelah menjelaskan kondisi Raisa. Rasaf menarik nafas panjang. Ternyata kakaknya mengalami keguguran. Ia tidak tahu apakah kakaknya akan sedih atau senang karena kejadian ini. "Tepatnya, saya juga tidak tahu, dokter. Tapi ada anggota kepolisian yang tahu pasti kejadiannya. Sebentar, saya panggil." Rasaf memanggil polisi tersebut. Dialah yang menjelaskan semuanya pada dokter tersebut. "Jadi Mas Rasaf, tadi kami sudah melakukan tindakan kuretas untuk membersihkan rahim karena sudah terjadi keguguran. Untuk pemulihan, kami menyarankan pasien menjalani rawat inap 1-2 hari ini." Rasaf menuruti saran dokter tersebut. Sementara Rasaf mengurus administrasi, Raisa dipindahkan ke ruangan perawatan. Di ruang administrasi, Rasaf terkejut melihat sudah ada Malik di sana, sedang mengurus administrasi perawatan Raisa. Ia minta Raisa dirawat di ruang VVIP. "Mas, kok ada di sini?"
Tadi aku ke kantor polisi karena aku dapat informasi bahwa Raisa hari ini dipanggil. Tapi aku agak terlambat karena ada urusan mendadak. Waktu aku sampai, aku lihat mobilmu keluar mengikuti ambulan. Aku segera bertanya pada polisi tentang apa yang terjadi. Setelah mendapat penjelasan, maka aku segera menyusul ke sini. Bagaimana keadaan Esa? Keguguran, tapi dokter sudah menguratnya. Sekarang Mbak Esa masih belum sadar. Mungkin sudah dipindah ke ruang perawatan. Ayo kita ke sana. Ketika Malik dan Rasaf sampai di ruang rawat Raisa, ternyata Bunda dan Ayah juga sudah tiba. Bunda mengusap-ngusap kepala putrinya itu, sedang Ayah duduk di bagian kaki sampai mengurut pelan kaki Raisa. Malik memberi salam pada keduanya. Rasaf menjelaskan pada orang tuanya siapa Malik dan bagaimana hubungan bisnisnya dengan Raisa. Dengan singkat, Rasaf menceritakan kejadian yang menimpa Raisa di kantor polisi tadi. Kasihan Raisa, ia tidak bersalah apa-apa, tapi ia yang menerima semua akibat perbuatan orang lain. Lirih Bunda berucap. Tak habis pikir Bunda, kok perempuan itu sampai berbuat seperti ini? Seharusnya Esa yang marah pada perempuan itu karena ia sudah merusak rumah tangga Raisa. Ini malah Esa yang dituduh mengganggu suaminya. Serakah dia. Sepertinya dia ingin menguasai Damar, namun tetap memiliki suaminya juga. Saya juga sudah menggugat cerainya, Bu. Mana mungkin perempuan seperti itu dipertahankan sebagai istri. Dan saya mohon maaf atas semua kejadian yang menimpa Esa. Saya pastikan Ayuna akan membayar semua perbuatannya ini. Ia nggak akan lepas dari jerat hukum. Raisa mulai membuka matanya. Ia melihat ayah dan bundanya serta Rasaf dan Malik ada di situ. Lama ia mengumpulkan ingatannya, mengingat hal apa yang menyebabkan ia ada di ruang rumah sakit ini. Tapi yang bisa diingatnya hanyalah saat seseorang menarik dirinya hingga ia kesakitan. Bunda, apa yang terjadi denganku? Bunda menatapnya dengan iba. Kamu tadi terjatuh sampai dibawa ke rumah sakit. Berarti parah. Raisa menatap kedua orang tuanya dan Rasaf serta Malik bergantian. Tiba-tiba ia ingat sesuatu. Dirabanya perutnya. Bunda, iya nak, akibat terjatuh tadi kamu keguguran. Raisa merasa dirinya lemas. 2 bulan sudah janin itu berada dalam rahimnya. Setiap hari ia bacakan doa terbaik untuk calon bayinya itu. Walau berawal dari kejadian yang tak menyenangkan, namun itu adalah darah dagingnya. Raisa sudah mempersiapkan diri untuk merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Air matanya mengalir. Ia membalik, memunggungi semua, membiarkan air matanya larut bersama perasaannya yang serasa campur aduk. Malik menatap dengan pilu. Sedikit Raisa kehilangan calon bayinya. Bersambung.